Minasan ohayo gozaimasu. Selamat datang di video materi Shokyu Bunpoichi. Shokyu Bunpoichi di sini berisikan kosakata baru dan tata bahasa bahasa Jepang yang akan kalian pelajari selama 1 semester ini. Jangan lupa untuk menghafalkan kosakata barunya dan juga mencatat bagian-bagian pola kalimat atau tata bahasa yang sekiranya nanti penting dan perlu dicatat. Selamat belajar dan simak baik-baik video berikut ini. Gambatte kudasai. Baik, minasan kita awali dengan atarashi kotoba atau kosakata baru. Di sini ada kata kerja, kata sifat, kata benda yang berhubungan dengan tema atau berhubungan dengan bab 9. Jadi minasan bisa mengawali pembelajaran dengan menghafalkan dulu. Nanti setelah itu kita baru masuk ke tata bahasa ya. Baik, Renshu E1, nani-nani wa nani-nani ga suki desu. Jadi di sini rumusnya subjek, wa kata benda ga predikat. Jadi predikatnya suki gitu ya. Untuk subjek di sini contohnya adalah watashi. Jadi untuk reibun ichi, watashi wa eiga ga suki desu. Suki kalau minasan melihat kembali di atarashi kotoba artinya suka ya. Jadi untuk kata benda sebelum partikel ga di situ adalah hal-hal atau benda yang disukai. Jadi subjeknya watashi langsung bisa diartikan saya meloncat ke predikat ya. Jadi subjek, predikat ke kata benda. Jadi loncat dari kiri ke kanan ke tengah. Saya suka film. Untuk reibun kedua, watashi wa sports ga suki desu. Saya suka olahraga. Watashi wa Kankoku ryori ga suki desu. Saya suka masakan Korea. Nah, jadi untuk di sini mulai mengenal partikel ga ya. Jadi biasanya dipakai untuk menunjukkan topik dari kalimat. Jadi partikel wa itu menunjukkan subjek, partikel ga nanti pasti sebelum ga itu pasti kata benda ya dan menunjukkan topik kalimat, predikatnya kata sifat. Renshu yang kedua, nani-nani wa nani-nani ga jouzu desu. Jadi predikatnya sama jenis ya dengan Renshu yang pertama, sama-sama kata sifat. Bedanya di subjek. Subjek di sini biasanya untuk orang lain ya. Jadi subjeknya diisikan dengan subjek orang lain. Reibu, Santosu-san wa sakka ga jouzu desu. Urutannya sama untuk penerjemahannya dari kiri, kanan, lalu ke tengah. Santosu-san mahir atau pintar sepak bola. Santosu-san wa ryori ga jouzu desu. Santosu-san mahir memasak. Santosu-san wa nihongo ga jouzu desu. Santosu-san mahir bahasa Jepang. Hai, renshu 3 bang. Nani-nani wa nani-nani ga wakarimasu. Nah, ini kembali lagi ya predikatnya yang berbeda dengan contoh-contoh di renshu sebelumnya. Kalau sebelumnya kata sifat, sekarang kata kerja untuk predikatnya. Watashi wa hiragana ga wakarimasu. Sama ya dari depannya. Ini subjeknya watashi, lalu kata bendanya hiragana atau kata benda yang lain nanti di contoh bawahnya juga ada. Predikatnya wakarimasu. Jadi sama dari kiri kanan ke tengah saya mengerti atau memahami hiragana. Watashi wa kanji ga wakarimasu. Saya memahami atau paham mengerti kanji. Watashi wa nihongo ga wakarimasu. Saya paham bahasa Jepang. Renshu 4 bang, nani-nani wa nani-nani ga arimasu. Sama dengan renshu yang ketiga ya, predikatnya kata kerja. Reibu, watashi wa okane ga arimasu. Arimasu kalau di terjemahan juga sudah ada ya.
Bisa ada atau bisa mempunyai di sini maksudnya. Jadi saya punya uang. Ya, sama dengan pola kalimat yang sebelumnya ya. Jadi subjek, wa, kata benda, ga. Jadi polanya mirip, hanya saja predikatnya yang mungkin yang beda-beda. Mungkin ada juga yang subjeknya tadi ya, ada yang berbeda ya. Watashi wa kuruma ga arimasu. Untuk reibung yang kedua, saya punya mobil. Nah, ini untuk contoh 1 dan 2, ini kata bendanya kata benda yang konkret ya, bisa dipegang. Sedangkan untuk 3 dan 4, ini kata bendanya yang abstrak. Contohnya, watashi wa yakusoku ga arimasu. Saya punya atau ada janji. Nah, janji ini kan sama-sama kata benda, tetapi tidak bisa dipegang atau tidak berwujud. Watashi wa youji ga arimasu. Saya punya keperluan. Gitu ya. Jadi, kata bendanya tidak melulu berupa benda yang berwujud. Jadi, bisa juga kata benda yang tidak berwujud seperti contoh ketiga dan keempat. Saigo no bunkei desu. Renshu yang kelima, di sini nani kara, nani atau titik-titik kara, titik-titik. Nah, ini merupakan pola kalimat yang menunjukkan sebab akibat ya. Jadi sebelah kiri sebab, kara, akibatnya apa. Nah, ini agak berbeda dengan pola kalimat yang sebelumnya ya. Kalau yang Renshu yang pertama sampai keempat ini mirip-mirip memang. Tapi kalau untuk Renshu 5 ini sudah beda pola kalimat. Jadi, kalian bisa sebutkan sebabnya dulu, lalu kara, lalu akibatnya. Contohnya, isogashi desu kara terebi o mimasen. Jadi, penyebabnya adalah isogashi desu. Jadi, kara di sini bisa diartikan karena. Kalian bisa mengartikan dari kanan ke tengah ke kiri atau dari tengah kiri ke kanan gitu ya. Misalnya kalau diartikan dari kanan, terebi o mimasen. Tidak menonton TV karena sibuk ya. Reibung 2番 Nihongo ga wakarimasen kara terebi o mimasen. Tidak menonton TV karena tidak paham bahasa Jepang. Shikan ga arimasen kara terebi o mimasen. Tidak menonton TV karena tidak ada waktu atau tidak punya waktu. Nah, jadi kalau kalian ingin menanyakan penyebabnya apa, kalian bisa pakai kata tanya doushite. Contohnya seperti doushite terebi o mimasen ka? Mengapa tidak menonton TV? Ya, jadi mencari penyebab ya, mencari tahu kenapa melakukan itu gitu ya, melakukan akibat itu. Jadi jawabannya ada di sebelah kiri ya. Jangan lupa nanti jawabnya harus ada kara. Jadi misalnya doushite terebi o mimasen ka? Kalian bisa jawab misal salah satunya isogashi desu kara terebi o mimasen. Gitu ya kalau misalnya kalimatnya lengkap. Minasang, bab ini sudah selesai. Jangan lupa untuk mengerjakan Renshubi, latihan-latihan, serta kuis-kuis untuk materi pada Shoki Bunpo Ichi semester ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mata aimashou.